Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Buat kita udah nggak asing lagi dengan kata pengendalian resiko atau manajemen resiko, terutama untuk mahasiswa manajemen bisnis syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Karena mata kuliah manajemen resiko sendiri itu menjadi mata kuliah wajib yang harus diselesaikan di semester 6 ini. Dengan bimbingan Ibu Nanda Audia, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Ferdian Nugraha, Nabila Dafa, dan Putri Anniversary akan membahas sedikit tentang pengendalian resiko. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengendalian risiko dan macam-macam pengendalian risiko. Nah, yang pertama, pengertian pengendalian risiko. Pengendalian risiko atau risk control itu merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian dengan menentukan cara terbaik menangani risiko. Nah, pengendalian risiko ini merupakan tahapan yang harus dilakukan setelah melakukan identifikasi dan pengukuran risiko. Nah, pengendalian risiko ini dijalankan dengan metode sebagai berikut. Yang pertama itu ada menghindari risiko, yang kedua mengendalikan risiko, yang ketiga pemisahan, yang keempat kombinasi atau pooling, yang kelima pemindahan risiko. Nah, pengendalian risiko ini memiliki peran penting dalam meminimalisir atau mengurangi tingkat risiko yang berpotensi memiliki dampak buruk bagi perusahaan. Pengendalian risiko ini dapat mengurangi tingkat risiko hingga tingkat terendah yang dapat ditolerir dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama itu eliminasi. Upaya pengendalian dilakukan dengan cara menghilangkan sumber risiko. Yang kedua substitusi, upaya mengurangi risiko dengan metode rekayasa alat dan teknik. Yang ketiga administratif, yaitu penanganan risiko dilakukan dengan membuat prosedur-prosedur atau aturan dan sebagainya. Yang keempat yaitu alat pelindung diri. Penggunaan alat-alat pelindung diri itu sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam pengendalian risiko. Nah, ada dua kemungkinan dalam pengelolaan risiko, yaitu yang pertama pengendalian risiko secara fisik, yang kedua pengendalian risiko secara finansial. Yang pertama itu pengendalian risiko secara fisik. Nah, pengendalian risiko secara fisik ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama pengurangan risiko atau risk reduction, yaitu pengurangan dan pencegahan risiko saling berkaitan erat dan pada dasarnya dapat dicapai dengan cara mengurangi dan menyingkirkan sebagian atau keseluruhan dari risiko yang ada. Dalam pelaksanaannya ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu yang pertama eliminasi atau penghapusan sebagian risiko. Menghapuskan atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko yang dihadapi, misalnya karena takut kecelakaan di jalan, mobil dijual. Nah, yang kedua itu ada minimisasi, yaitu memperkecil risiko. Usaha untuk memperkecil risiko itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pre-loss minimization. Pre-loss minimization yaitu adalah suatu tindakan memperkecil terjadinya suatu risiko yang dilakukan sebelum terjadinya kerugian. Contohnya itu menyiapkan alat pemadam kebakaran, safety belt, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada post-loss minimization. Nah, yaitu merupakan tindakan memperkecil terjadinya suatu resiko yang dilakukan sesudah terjadinya kerugian. Contohnya itu menyelamatkan sisa barang akibat kebakaran. Nah, yang kedua itu ada penghapusan risiko atau risk avoidance. Nah, penghapusan risiko ini dapat diartikan sebagai menghapus sama sekali kemungkinan terjadinya suatu risiko. Jadi tidak berbuat atau terjun dalam aktivitas sejak pertama kali. Nah, contohnya itu suatu perusahaan itu dapat menghindarkan risiko kebanjiran dengan tidak membangun pabrik atau gedung di daerah banjir. Nah, keuntungan dari penghapusan risiko ini yang pertama yaitu kemungkinan terjadinya kerugian dapat diturunkan hingga titik nol. Jadi tidak perlu lagi
teknik risk management lebih lanjut karena kemungkinan terjadinya kerugian sudah dihapuskan sama sekali. Nah, yang selanjutnya itu ada kerugian dari penghapusan risiko, yaitu yang pertama itu kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, tidak mungkin semua kemungkinan terjadinya kerugian dihapuskan. Contohnya itu kematian tidak dapat dihindarkan. Nah, selanjutnya itu ada pengendalian risiko secara finansial. Nah, ada dua cara yang dapat dilakukan dalam pengendalian risiko secara finansial, yaitu yang pertama retensi risiko. Retensi risiko itu sebagian atau seluruhnya dengan menyisihkan atau mencadangkan dana untuk pembiayaan apabila risiko tersebut terjadi. Biaya untuk mengasuransikan kerugian yang dapat diperkirakan mungkin akan sama atau lebih besar daripada jumlah kerugian yang terjadi tersebut. Nah, yang kedua itu ada transfer risiko. Nah, perusahaan itu memindahkan efek dari kerugian yang diderita kepada orang lain atau perusahaan lain. Bentuk transfer risiko ini yang paling umum adalah asuransi. Dalam prakteknya, keempat cara atau metode di atas itu dapat digunakan secara terpisah dan dapat juga digunakan secara kombinasi antara dua metode atau lebih. Misalnya yang pertama itu untuk risiko yang mempunyai dampak kerugian kecil, bisa digunakan metode pencegahan dan menahannya jika risiko tersebut muncul. Yang kedua itu untuk risiko yang mempunyai dampak kerugian yang cukup besar, bila digunakan metode pencegahan dan pemindahan risiko. Yang C. Analisis kerugian dan analisis hazard. Langkah pertama dalam pengendalian kerugian adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis. Yang pertama itu ada kerugian yang telah terjadi. Yang kedua, hazard yang menyebabkan kerugian itu atau yang mungkin menyebabkan kerugian di masa yang akan datang. Lalu ada langkah ini memerlukan. Yang pertama itu ada suatu sistem pelaporan yang berkomprehensif. Yang kedua itu ada inspeksi secara berkala. Lalu ada analisis kerugian. Untuk mendapatkan informasi atas kerugian, maka pengendalian kerugian perlu untuk membangun. Yang pertama itu ada jaringan pemberi informasi. Kedua, formulir untuk melaporkan kerugian. Informasi yang tersedia dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, mengukur performance manager lini. Yang kedua, menetapkan operasi mana yang perlu dibetulkan. Yang ketiga, mengidentifikasi hazard yang tersangkut dengan kerugian itu. 4. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memotivasi manajer dan para karyawan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis hazard. Hazard sendiri dapat diartikan sebagai tindakan, aktivitas, ataupun objek yang menjadi sumber kerugian dan mengganggu aktivitas ataupun proses produksi di dalam perusahaan dan organisasi. Sedangkan analisis hazard diartikan sebagai upaya ataupun tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi resiko yang mana berpotensi akan merugikan ataupun mengganggu proses produksi di kemudian hari. Hazard. Jenis-jenis hazard. Yang pertama, physical hazard. Kedua, moral hazard. Ketiga, moral hazard. Keempat, legal hazard. Lalu terdapat 4 tahap analisis hazard. Yang pertama, hazard identification. Yang kedua, risk assessment. Ketiga, risk analysis. Keempat, monitor dan review. Yang D, menentukan kelayakan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, biaya yang timbul karena imperil atau kecelakaan. Yang kedua, biaya pengendalian risiko kerugian. Ketiga, membandingkan manfaat dan biaya. Keempat, evaluasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.